Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah siang hari ini akan dilanjutkan kembali pembacaan kitab Haqiqatul Iman wa Bid'ul Irja' fil Qadimi wal Hadith karya Ad-Doktor Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syastri hafizahullahu ta'ala, yang mana kita akan masuk kepada pemahaman Murji'ah selanjutnya, yaitu pemahaman yang berkaitan tentang iman. Kalau iman itu menurut orang-orang Murji'ah tidak bertambah dan tidak berkurang. Di sini berkata Syekh Sa'ad hafizahullahu ta'ala, min aqwalil murji'ati, di antara paham-paham Murji'ah atau pendapat-pendapat orang-orang Murji'ah, annal imana syai'un wahidun fi dzatih, kalau sesungguhnya iman itu jika ditinjau dari zatnya maka satu. Ya, la tatasawwaru fihi ziyadah, tidak tergambar dalam zat iman itu ada tambahan. Maksudnya iman itu tidak akan pernah bisa bertambah. Illa min jihati asnafil asya allati yu'manu biha, kecuali dari sisi hal-hal yang diimani, atau min jihati kasrati zamanil iman, atau dari sisi waktu iman itu sendiri. Jadi kalau iman ditinjau dari zatnya maka dia hanya satu, kata orang-orang Murji'ah, tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Ya, oke, bisa bertambah, tapi itu jika ditinjau dari yang diimani, karena banyak syariat-syariat yang harus diimani, dan juga dari sisi waktunya. Ya, dari sisi waktunya. Adapun zat iman maka dia satu, tidak bertambah, tidak berkurang. Ini menurut orang-orang Murji'ah. Walizalika yaqulu ahaduhum, oleh karena itu salah seorang di antara mereka orang-orang Murji'ah mengatakan, imani ka imani Abi Bakrin, imannya saya itu seperti imannya Abu Bakar, imannya saya itu seperti imannya Umar, imannya Jibril, imannya Mikail, ya, Mikail alaihim salam. Jadi iman dia menurut orang-orang Murji'ah itu sama seperti imannya Abu Bakar, sama seperti imannya Umar, dan sama seperti imannya para malaikat alaihimussalam. Karena iman itu zatnya satu, tidak ada perbedaan, tidak akan pernah itu berbeda tingkatan-tingkatannya. Ya, iman itu tidak akan pernah berbeda satu sama lain karena zatnya satu menurut orang-orang Murji'ah. Wa nusus asy-syar'iyyatu sharihatun fi raddi hadhil bid'ati, sedangkan nas-nas syar'iyyah itu dengan tegas membantah bid'ah ini, paham Murji'ah ini yang menyatakan kalau iman itu zatnya satu, tidak akan pernah bisa bertambah, tidak akan pernah bisa berkurang. Iman setiap orang itu sama, imannya orang soleh dengan imannya orang toleh itu sama, enggak berbeda. Nah, ini adalah bid'ah orang-orang Murji'ah, dan nas telah membantah bid'ah semacam ini. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Liyazdadu imanan, agar mereka bertambah yakin, bertambah iman, ma'a imanihim, ya, dengan keimanan mereka yang sebelumnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan tegas kalau iman itu bisa bertambah.
Ya, liyazdadu imanan, agar keimanan mereka bertambah. Jadi iman itu bisa bertambah menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Sedangkan orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu syai'un wahid, tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang. Iman setiap orang itu sama. Orang soleh maupun orang toleh tidak akan pernah berbeda iman mereka. Nah, makanya di sini saya mengatakan fahal fi inzalis sakinati ziyadatu masyru'in mu'man bihi au ziyadah waqat. Di sini istifham ingkari. Syekh mengingkari pendapat orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu bisa bertambah jika ditinjau dari syariat yang mu'man bihi, yang harus diimani. Karena banyak syariat-syariat yang harus diimani. Kalau begitu iman bisa bertambah dari sisi ini atau dari sisi waktu. Namun ayat ini tidak menunjukkan sama sekali tentang mu'man bihi yang harus diimani atau tentang waktu, tapi menunjukkan kepada zat iman itu sendiri kalau iman itu bisa bertambah. Makanya Allah mengatakan liyazdadu imanan, agar iman mereka bertambah. Jadi yang bertambah itu bukan syariat yang mu'man bihi, bukan juga ziyadatu waqt, tapi memang zat iman itu bertambah. Ya, dalam ayat ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nara illa malaikah wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru liyastaqina allazina utul kitab wa yazdada allazina amanu imana." Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yazdada allazina amanu imana, dan orang-orang yang telah beriman itu akan bertambah keimanan mereka. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan kalau iman orang-orang beriman itu bisa bertambah, bukan syai'un wahid yang tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang Murji'ah. Wa qala subhanah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathum hazihi imana. Siapa di antara mereka yang keimanannya bertambah dengan surat yang diturunkan ini? Dengan jelas, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau iman itu bisa bertambah. Zat iman itu bisa bertambah dalam diri seseorang. Ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan. Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanan mereka bertambah. Di sini juga Allah dengan tegas menyatakan kalau zat iman orang-orang beriman itu bisa bertambah. Tidak seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Murji'ah, kalau iman itu syai'un wahid, la yazdad, tidak akan bertambah juga tidak akan berkurang, dan tidak berbeda antara iman orang soleh dengan iman orang toleh. Tidak akan berbeda iman dirinya dengan iman Abu Bakar, iman Umar, iman para malaikat, dan ini qaulun batil, tentunya pendapat yang batil. Wa qala ta'ala, dalil selanjutnya yang menunjukkan kalau iman itu bisa bertambah, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana. Maka bertambah keimanan mereka, kata Allah. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebaik-baik tempat berserah. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah dengan jelas, dengan sharih juga menyatakan kalau iman orang-orang beriman itu bisa bertambah. Fazadahum imana. Yang bertambah itu zat keimanan mereka, bukan ditinjau dari sisi mu'mannya atau dari sisi waktunya, namun zatnya yang bertambah. Dan ini jauh berbeda dari apa yang dipahami oleh orang-orang Murji'ah. Kemudian saya mengatakan wa hadhihi min a'zamil adillati fi raddi alaihim, dan ini adalah merupakan dalil yang paling agung yang membantah paham orang-orang Murji'ah tersebut. Idzil mu'manu bihi wahidun, jadi yang diimani itu satu, bukan banyak, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala orang-orang beriman itu melihat ahzab,
kelompok-kelompok yang mengepung kota Madinah. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka orang-orang beriman mengatakan inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwasanya an-nasru qarib, kemenangan itu dekat. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan Allah maha benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maha benar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan hal itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan berserah dirinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat ini sangat jelas menunjukkan kalau iman orang-orang mukmin itu bisa bertambah, kemudian yang mu'man bihi, yang diimani itu wahidun, satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tatkala Ibrahim berkata, ya Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Qala awalam tu'min, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah Anda tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, maka Ibrahim mengatakan, bahkan saya beriman wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbi, walakin liyatma'inna qalbi, namun agar hatiku tenang. Ya. Jadi perkataan Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi, ini menunjukkan keyakinan itu bisa bertambah. Ibrahim dari awal telah beriman, telah yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghidupkan yang telah mati. Namun dia menginginkan keyakinannya bertambah. Liyatma'inna qalbi, ini menunjukkan iman itu bisa bertambah. Dan yang mu'man bihi, yang diimani itu wahidun, satu. Jadi berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang Murji'ah. Wa fi sahihi, di dalam hadis disebutkan, min hadis Abi Sa'idin marfu'an, dari hadisnya Abu Sa'id marfu', ya, hadis yang marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata, penduduk surga akan masuk ke dalam surga, wa ahlun nari an-nara, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Keluarkan dari api neraka orang yang terdapat di dalam hatinya itu sebesar habbah, sebesar biji khardal atau biji sawi istilahnya, ya, kalau sering diterjemahkan dengan biji sawi. Min imanin, dari keimanan. Ini menunjukkan iman itu bisa ngerucut, bisa pun naik, ya, bisa turun, bisa naik. Ya, adanya iman yang sangat sedikit dalam hatinya tetap dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Bagaimana dengan iman-iman yang sempurna? Jelas hadis ini menegaskan kepada kita kalau iman itu ada yang bertambah, ada yang berkurang, dan hanya tersisa aslul iman, pondasi keimanan. Wa fi sahih, di dalam sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta yuqala lirrajuli, hingga dikatakan terhadap orang tersebut, ma ajladah, alangkah baiknya, ya, wa ma azrafah, alangkah dermawannya, wa ma aqalah, alangkah pintarnya, alangkah cerdasnya, wa ma fi qalbihi habbatun min khardalin min iman, sedangkan tidak terdapat di dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Gak ada keimanan di dalam hatinya, tapi dipuji orang tersebut. Nah, ini menunjukkan, ya, iman, aslul iman itu bisa hilang. Ya, bisa hilang. Bisa ada, bisa naik menjadi al-iman al-kamil, bahkan bisa hilang sebagaimana orang ini. Ya, dia dipuji alangkah baiknya, alangkah dermawannya, alangkah cerdasnya, padahal tidak terdapat iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi.
Ya, kata ma fi qalbihi habbah min khardalin min iman ini menunjukkan kalau iman itu bisa naik, bisa turun, bahkan bisa hilang. Ya, kemudian Syekh mengatakan wa qad ajma'a as-sahabatu, para sahabat telah sepakat ala itlaqi lafzi ziyadah fil iman, ya, dalam mutlakkan lafaz ziyadah pada iman, artinya sahabat sepakat kalau iman itu bisa bertambah. Wa warada itlaqu lafzin nuqsan an Abi Darda, kemudian juga ada ya pemutlakan kalau iman itu bisa berkurang dari Abu Darda, Abu Hurairah, ya Umair ibnu Habib, ya Al-Khatmi. Jadi di sini sahabat-sahabat sepakat kalau iman itu bisa bertambah. Juga ada riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat lain yang menegaskan kalau iman itu juga bisa berkurang. Ya, jadi intinya Ahlus Sunnah meyakini kalau iman itu yazidu wa yankus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah, antum mu taat, antum mu maksiat, itu tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan. Iman antum tetap sempurna. Karena iman itu syai'un wahid, tidak akan berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Makanya imannya orang Murji'ah itu menurut mereka sama seperti imannya Abu Bakar, sama seperti imannya Umar, dan sama seperti imannya para malaikat. Dan ini qaulun batil tentunya. Kemudian di sini fa fis sahihi wa man sya'u qaulil murji'ati, ya, ucapan atau pendapat orang-orang Murji'ah ini muncul, ya, bi annal imana la yatafawatu, menurut Murji'ah iman itu tidak berbeda, setiap orang itu imannya tidak berbeda, ya. Dan ucapan ini muncul dari apa? Ini akan dijelaskan oleh Syekh. Wa huwa i'tiqaduhum, yaitu keyakinan mereka, annal qat'a wal yakin ala martabatin wahidah, bahwasanya kepastian dan keyakinan itu martabah wahidah, ya, martabahnya satu, ya, tingkatannya satu, tidak berbeda-beda dari setiap orang. Semua orang punya tingkatan yang sama di dalam masalah keyakinan. Ya, wa hadza qaulun batilun, dan ini adalah pendapat yang batil, tarudduhun nususus syar'iyyatu, yang dibantah oleh nas-nas syar'iyyah yang telah dibacakan tadi, yang menunjukkan kalau iman setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kamilul iman, ada yang naqisul iman, ada yang malah sama sekali aslul iman tidak ada di dalam hatinya. Fa fis sahihi, di dalam sahih, ya, min hadisi Aisyah, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling kenal dengan Allah di antara kalian adalah saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti di dalam hadis ini Nabi menetapkan adanya tafadul, ya, perbedaan tingkatan ketakwaan, perbedaan tingkatan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam masalah iman, maka setiap orang itu bukan di martabah wahidah, namun setiap orang itu berbeda-beda tingkatan keimanan mereka. Ada yang imannya kamil, ada yang imannya nakis, bahkan ada yang aslul iman saja tidak ada di dalam hatinya. Kemudian saya mengatakan fa asbata at-tafadula fi zatil ilmi billah. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya tafadul, ya. Tingkatan adanya tafadul, maksudnya perbedaan di dalam zat ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaysal muradu at-tafadula fi kathratil ma'lumat. Dan yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah tafadul fi kathratil ma'lumat, tapi tafadul dalam zat ilmu itu sendiri. Begitupun dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, bukan yang dimaksud dengan ziyadah itu adalah ziyadatul masyru' al-mu'man bihi, bukan, atau ziyadatu waqtil iman, bukan, tapi yang dimaksud adalah ziyadah fi zatil iman itu sendiri. Ya. Wa yadullu ala zalika, dan yang menunjukkan hal itu juga, annallaha lamma ahbara Musa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menghabarkan,
ya tatkala memberitahu Musa alaihi salam bittikhadhi qaumihi lil ijli, ya tatkala kaumnya menjadikan ya patung sapi itu sebagai sesembahan, qata'a bidzalika, maka Musa telah memastikan hal tersebut. Artinya Musa yakin dengan khabar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya li'annahu khabarullahi, karena itu adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raja'a ila qaumihi, kemudian Musa kembali kepada kaumnya. Falamma ra'ahum, tatkala Musa melihat mereka benar-benar beribadah kepada patung sapi, izdada ilmuhu wa qat'uhu, maka bertambahlah ilmu dan keyakinannya Musa bidzalika, tentang hal tersebut. Fa'alqal alwaha, maka dia pun melempar, membuang alwah, ya, membuang alwah, catatan-catatan yang ada, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal khabaru kal muayanah, ya berita itu tidak sama seperti melihat. Ya, orang kalau diberitakan oleh orang siqah maka dia yakin kalau berita itu benar, namun ketika dia melihatnya maka bertambah keyakinannya. Begitupun Musa alaihissalam tatkala diberitakan oleh Allah kalau kaumnya itu menyembah ijl, ya patung sapi, dia yakin atas kelakuan kaum tersebut. Tapi setelah dia melihatnya maka bertambah yakin. Ini menunjukkan keyakinan itu laisat ala martabatin wahidah, bukan ada di satu tingkatan, tapi bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana Musa alaihissalam telah yakin dengan khabar Allah, kemudian ketika melihat bertambah yakin dengan khabar Allah tersebut. Ini menunjukkan ada pertambahan. Keyakinan iman itu bisa bertambah, bukan seperti yang dinyatakan oleh orang-orang Murji'ah. Oleh karena itu Nabi mengatakan laisal khabaru kal muayanah. Khabar itu tidak sama seperti melihat. Tentu derajat melihat langsung itu lebih kuat daripada khobar. Meskipun orang yang mengkhobarkan kepada kita itu siqah dan kita yakin kepadanya, tapi setelah kita melihat akan bertambah yakin. Ya, innallah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lamma ahbara Musa bima sana'a qaumuh, tatkala Allah mengkhabarkan kepada Musa tentang perbuatan-perbuatan kaumnya fil ijli, yang menyembah ya patung sapi, lam yulki al alwaha, Musa tidak membuang alwah, catatan-catatan yang ada dalam pada dirinya. Falamma ayana, tatkala Musa melihat ma sana'u, apa yang dilakukan oleh kaumnya, alqal alwah, lantas dia membuang alwahnya. Ini menunjukkan adanya pertambahan keyakinan dalam diri Musa. Ketika Allah mengkhabarkan kepada dia tentang perbuatan kaumnya, dia yakin dengan kebenaran apa yang dikhabarkan oleh Allah. Namun setelah dia melihat maka bertambah yakin. Ini menunjukkan kalau keyakinan itu bisa bertambah, iman itu juga bisa bertambah. Kemudian saya mengatakan waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tatkala Ibrahim berkata, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Qala awalam tu'min, maka Allah berkata, Allah berfirman, apakah kamu tidak beriman? Apakah kamu tidak yakin wahai Musa? Qala bala. Musa mengatakan, tidak ya Allah, saya yakin atas kudrahmu, atas kemahamampuanmu untuk menghidupkan yang telah mati. Walakin liyatma'inna qalbi, namun saya ingin hatiku itu bertambah yakin. Ya, bertambah yakin. Dalam ayat ini menunjukkan ya laisal khabaru kal muayanah. Jadi Ibrahim telah yakin atas kudrahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan yang telah mati, namun dengan melihat maka bertambah yakin. Ini menunjukkan keyakinan itu bisa bertambah. Fa Ibrahim, kata Syekh, ya'lamu qat'an, Ibrahim tentu mengetahui secara pasti qudratullahi, maha kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ala ihya'il mauta, untuk menghidupkan yang telah mati. Walakin arada ziyadal yakin ladaihi, akan tetapi Ibrahim ingin menambah keyakinannya,
Makanya dia mengatakan liyatma'inna qalbi, agar hatiku semakin yakin. Ini menunjukkan padalla dzalika, hal itu menunjukkan kata Syekh ala annal yaqina yaqbalu ziyadah, bahwasanya keyakinan itu bisa bertambah. Wa qad harrartu hadhil mas'alata fi kitabi, dan aku telah menjelaskan permasalahan ini dalam kitabku Al-Qat'u waz-Zannu indal usuliyin. Ya, ada kitab Al-Qat'u waz-Zannu indal usuliyin yang ditulis oleh Syekh Sa'ad sendiri. Beliau jelaskan panjang lebar dalam kitab tersebut tentang masalah keyakinan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Wa amma qaulul wahid min haula'il murji'ah, adapun pernyataan salah seorang dari orang-orang murji'ah tersebut, imani mislu imani Jibrila, keimananku seperti imannya Jibril, fayarudduhu ijma'us salafi, maka hal ini terbantahkan atau dipatahkan oleh ijma' para salaf. Ya, qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, ya adraktu 30 min ashabin nabi, saya menjumpai 30 sahabat nabi, kullihim semuanya atau kullahum semuanya, yakhafun nifaq, mereka takut kepada kemunafikan, ala nafsihi, yang menjangkit diri mereka. Ma minhum ahadun yaqulu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan innahu ala imani Jibril wa Mikail, kalau imannya itu seperti iman Jibril dan Mikail. Enggak ada para sahabat yang mengatakan seperti itu. Sahabat sepakat kalau iman mereka itu bisa saja turun, bahkan bisa saja hilang. Makanya mereka takut kepada kemunafikan. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyatakan imannya seperti iman Jibril, imannya seperti iman Mikail. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah yang berani menyatakan kalau imannya itu sama seperti iman Abu Bakar, sama seperti iman Umar, sama seperti iman Jibril, iman Mikail, tidak berkurang sedikit pun meskipun mereka melakukan kemaksiatan. Wal iyadzu billah. Pernah juga ada pernyataan yang menyatakan datangkan 1000 Lady Gaga maka iman titik-titik tidak akan goyah, tidak akan berkurang. Ini ucapan Murji'ah wal iyadzu billah. Ya. Jadi kesimpulannya di antara paham Murji'ah ihwatal iman adalah mereka menyatakan kalau iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, iman setiap orang itu sama. Ya, tidak ada perbedaan tingkatan keimanan antara satu orang yang dengan yang lainnya, karena menurut mereka iman itu syai'un wahidun fi dzatih. Dan ini pemahaman yang keliru, telah dibantah dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang mana telah dibacakan tadi, ya, bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang dalam diri seseorang. Ya, mungkin sampai sini saja. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.